wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dan meneruskan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi kira-kira menurut Ibu kekerasan terhadap anak itu baik atau buruk? Buruk, toh? Ibu mau ndak dikerasin orang tuanya? Ndak mau, toh? Jadi begitu juga anak kita. Jadi kita sekarang yang menjadi orang tua harus mempunyai sikap kasih sayang. Ndak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Karena anak itu anugerah dari Tuhan. Betul Bu. Enggak semua orang punya anak loh. Ada yang sampai 15 tahun bahkan belum pernah dikaruniai anak. Kita sudah dikasih anak bahkan sampai 5, 6 gitu ya. Disyukuri dan dijaga, ya. Kita rawat, kita didik, jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu banyak macamnya. Ada yang secara fisik. Cewek, nyubit, sering kan? Itu namanya kekerasan terhadap anak itu. Sering. Mau beli mie, padahal kita nggak ada uang, jajan terus, ya kan? Mau beli gula-gula, jajan terus, kita pukul pantatnya. Dikasih uang masih minta uang biar itu. gimana? Itu namanya kekerasan fisik. Ada juga kekerasan secara psikologis, tidak pakai tangan tapi dengan umpatan atau kata-kata yang kasar. Sering itu toh. Kita lagi masak, ibu-ibu ya, lagi masak, lagi sibuk, anaknya rewel terus dibentak satu kali itu kan. Nangis terus. Nah, itu biasa, kekerasan. Biasa toh? Biasa. Itu termasuk kekerasan non fisik. Itu mempengaruhi. Kalau fisik itu bisa kelihatan habis dicubit gosong, ya, habis dipukul mungkin lebam. Tapi kalau kekerasan non fisik kayak tadi dibentak, itu memang nggak kelihatan, tapi bekasnya selalu ada di dalam pikiran hatinya dia. Anak jadi apa? Minder, ya toh? Lama-lama nggak berani mau minta apa sama mama, nggak mau. Mau ada masalah apa nggak bisa sampaikan sama orang tua. Itu jadi kita hindari. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, penelantaran, ya. Apa sih itu penelantaran, Bu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ditelantarkan. Nah, apa itu biasanya? Dibiarkan, ya kata-katanya. Ditelantarkan. Ada nggak orang tua menelantarkan anaknya? Biasa ada. Ada. Biasa ada. Biasa ada. Tapi di sini ada enggak? Di sini tidak ada. Tambah ada di sini. Biasa ada. Nanti Tempat memang. lain ada, tapi di sini Tapi kan mudah-mudahan ada. KPM PKH tidak ada yang begitu ya. Karena di situ sudah difasilitasi itu anak-anak dikasih uang, SD, balita, SMP, SMA, ya, itu dikasih, jangan ditelantarkan anaknya, ya. Apa itu sih penelantaran? Itu tadi dibiarkan. Ada contoh kasus ini. Saya baca dulu ya. Ini kasus terjadi di Jawa. Tentang kasusnya ini terkenal dulu, mungkin yang tahun berapa ini nggak tahu juga, ya. Ada anak itu namanya Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi adiknya. 3 anak 12 tahun harus menghidupi adiknya 3 orang. Coba, dia tinggalnya di Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bu ya. Dia harus menghidupi 3 anaknya. 3 anaknya. 3 apa, Bu? Adiknya. Dia tinggalnya di gubuk yang ukurannya cuma 5 kali 7 meter. Nah, di situ ada kamarnya, ada dapurnya, digabung. Kamarnya 1, habis itu sudah dapur, tempat makan di situ semua. Ternyata ayahnya itu pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Sementara ibunya meninggal akibat bencana alam longsor. Ya. Jadi si Tasripin ini hari-harinya bekerja selayaknya seorang ayah. Padahal umurnya masih
12 tahun. Dia bekerja membanding tulang, memeras keringat untuk menghidupi adik-adiknya 3 orang ini. Kalau dia tidak bekerja, adiknya mau makan apa? Ini contoh penelantaran, Bu. Karena dia masih punya bapaknya. Bapaknya di mana tadi, Bu? Kalimantan. Tapi kalau seharusnya kita sebagai orang tua tidak boleh begitu, ya. Apalagi sudah ditinggal mamanya. Bukan diminta-minta, ini kena bencana meninggal, ya. Jadi tanggung jawab orang tua itu pindah kepada bapaknya. Bapaknya berubah menjadi, bukan berubah ya, tanggung jawabnya bertambah sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai istri, sebagai ibu. Begitu juga kalau ada halnya atau bapaknya meninggal. Jadi istri atau ibu harus jadi bapak, bukan sih harus jadi berubah laki-laki, tapi tanggung jawabnya, ya. Karena ada yang begitu, Bu, ya. Karena suaminya meninggal, dia janda, harus menghidupi anak-anaknya, dia berusaha. Itu disebut anak yatim. Kira-kira, saya mau tanya, Bu, tentang kisah tadi tasrifin. Apakah yang dilakukan tasrifin itu sesuai dengan usianya? Tidak, ya. Betul tidak. Dia masih 12 tahun. Anak 12 tahun itu biasanya lagi ngapain, Bu? Sekolah. Kelas SMP mungkin, ya. Lagi enak-enaknya belajar, lagi senang-senangnya bermain sama teman-teman. Tapi karena sudah keadaan yang dia jadi berubah menjadi orang tua. Dia yang menafkahi adik-adiknya, tulang punggung, ya. Ya, apa yang seharusnya dilakukan ayah dan kerabatnya sama tasrifin tadi? Ayahnya harusnya cepat pulang dari Kalimantan, mendengar kabar istrinya meninggal, anaknya 4 orang terlantar. Harusnya cepat pulang. Kerabatnya bagaimana keluarganya? Apakah dia menutup mata, pura-pura tidak tahu? Tidak, harusnya dia cepat membantu, ya, keponakannya atau adiknya, ya, dibantu itu, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ya, ternyata yang tadi dilakukan ayahnya tasrifin itu yang dinamakan dengan penelantaran, ya, membiarkan. Jadi kita sebagai orang tua berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, jangan sampai kita melakukan penelantaran, ya. Mungkin itu saja, boleh, Dek?